Baik, selamat pagi anak-anak, ya. Sehat semua ya. Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari ya tentang materi tentang asam basa. Jadi sekarang kita lanjutkan lagi dari asam basa itu karena belum selesai ya. Nah, mengenai pH dan pOH. Ibu berharap pH dan pOH itu bisa kau kerjakan. Ada contoh di buku ya, Nak, dan juga contoh yang Ibu kasih. Oke. Nah, sebelumnya itu jangan lupa absensi ya, Nak ya, di Google Classroom. Baik, kita langsung aja ya. Materi apa yang akan kita utarakan ini hari? Coba lihat ya, Nak ya. Mengenai reaksi asam basa ini, ya, apa reaksinya kita lihat ya, Nak ya. Kita lihat. Mengenai reaksi asam basa. Yuk. Nah, ada yang pertama yaitu netralisasi asam basa. Berikutnya adalah tentang titrasi asam basa. Yuk. Ya. Nah, bagaimana netralisasi? Nah, kita lihat. Netralisasi asam basa jika larutan asam dengan larutan basa dicampurkan, maka ion H positif dari asam akan bereaksi dengan ion OH negatif dari basa, membentuk air H2O. Nah, jadi H positif aqueous tambah OH negatif aqueous menjadi H2O liquid. Ini netral dia. Kalau di pH kan menjadi berapa dia? Sama dengan 7. Kemudian, pada komposisi tertentu, campuran kedua larutan tersebut dapat bersifat netral. Oleh karena itu, reaksi antara senyawa asam dengan senyawa basa dinamakan reaksi netralisasi. Nah, selain terbentuk H2O, pada reaksi netralisasi juga terbentuk garam. Ya, oleh karena itu, reaksi netralisasi asam basa disebut juga reaksi penggaraman. Nah, kalau kita lihat netralisasi. Asam ditambah basa menghasilkan garam tambah air. Contohnya, HCl tambah NaOH menjadi NaCl tambah H2O. Ada lagi, oksida asam ya ditambah basa menghasilkan garam tambah air. Dikatakan oksida asam kalau dia bergabung dengan non logam bergabung dengan oksigen. Enak ya? SO3 tambah basanya ada OH-nya. 2KOH menjadi garamnya. Ya. Ya, sisa basa dengan oksida asam. Menjadi garam kalium sulfat K2SO4 tambah H2O. Nih, yang ketiga. Reaksi netralisasi. Asam ditambah oksida basa. Kenapa menjadikan garam tambah air? Kenapa dikatakan oksida basa? Adalah logam dengan oksigen. Tadi kalau oksida asam non logam dengan oksigen. Udah? Jadi semua logam kalau bergabung dengan oksigen maka disebut dengan oksida basa. Kalau oksida asam tadi apa? Semua non logam ya. SO3, PO4 gitu. Yang ada oksigennya. Katakan oksida karena ada oksigennya. Maka menghasilkan garam tambah air. Nah, ada lagi yang keempat. Oksida asam tambah oksida basa menghasilkan garam. Oksida asam itu tadi apa? Kalau dia non logam dengan oksigen. Oksida basa logam dengan oksigen menghasilkan garam. CO2 tambah Na2O menghasilkan Na2CO3. Nah, itulah reaksi netralisasi. Nah, bagaimana dengan titrasi? Itu yang kedua. Ya. Dari reaksi asam basa, titrasi asam basa. Titrasi adalah cara menentukan konsentrasi suatu zat terlarut dengan menambah jumlah larutan standar yang diketahui konsentrasinya.
Nah, ini dalam praktikum ya, Nak ya. Nah, ini ada yang namanya gelas, ini namanya buret. Buret, lalu ini ada ya, ini buretnya, ada gelas apa namanya ini? Erlenmeyer. Baru ada statik. Maka reaksinya adalah menentukan konsentrasi suatu zat yang ada di sini ya, dengan ini yang ada di sini di dalam larutan sampel ini, di dalam Erlenmeyer yang mau kita cari yang ada tangan ini, dengan larutan standar yang ada di dalam buret yang sudah diketahui konsentrasinya. Jadi berapa volumenya di sini, berapa volumenya di sini. Oke, itulah titrasi. Jadi ini peristiwa titrasi. Nah, contohnya di sini apa? Basa yang diketahui konsentrasinya. Ini basanya diketahui konsentrasinya berapa. Di sini larutan basa. Misalnya NaOH gitu. Nah, kemudian asam yang tidak diketahui konsentrasinya. Mau dicari berapa konsentrasi dari asam yang ada di dalam ini. Sampel. Baik. Lalu, ada yang di dalam titrasi itu ada titik akhir titrasi. Yang merupakan titik di mana pada titik tersebut indikator yang digunakan dalam titrasi mulai berubah warna. Mulai, berarti habis. Ya, titik pada saat penggunaan ini, pada saat dia mulai merah, nah, itu titik air titrasi. Pada saat mulai, bukan pada saat merah aja, pada saat mulai merah. Ya, misalnya terjadilah NaOH dengan apa yang ada HCl di sini. Pakai indikator. Indikatornya adalah fenolphthalein. Oke. Kemudian titik ekivalen. Ada dalam istilah titrasi itu. Titik ekivalen adalah titik di mana pada titik tersebut mol H positif sama dengan mol OH negatif yang ditunjukkan dengan nilai pH. Ya, pH-nya nanti diketahui. Ya. Nah, jadi titrasi itu ada beberapa. Yang pertama adalah titrasi asam kuat basa kuat. Maka titik ekivalennya adalah pH-nya, pH larutan tepat pada 7. Ya, contoh. Kita lihat, titrasi asam basa dari 25 cc. cc itu artinya cm kubik. Larutan HCl 0,1 m dengan larutan NaOH 0,1 m. Maka pH-nya menjadi berapa? Nah, inilah 7. Maka ada kurva titrasinya. pH itu dari 0 sampai 14. Maka terjadi perubahan mulai dari bawah, nolnya ini ya, ini volume NaOH. NaOH yang ada dalam buret. Maka mulai dia berubah. 0, masuklah dia terus volumenya sampai kepada titik ekivalen. Di mana titik ekivalen itu adalah pH-nya sama dengan 7. Nah, itu yang disebut dengan titik ekivalen untuk titrasi asam basa, asam kuat, basa kuat. Paham ya, Nak? Nah, ini dia. Pada saat volume 25 NaOH-nya ya, 25 cc, maka pH-nya sama dengan 7, di mana konsentrasi dari HCl dan NaOH masing-masing 0,1 m. Oke, kalau asam lemah dengan basa kuat, maka titik ekivalen yang tercapai ketika pH larutan lebih besar daripada 7. Kenapa? Karena basa kuat adalah ya, punya lebih kuat ya, maka dia pH-nya lebih besar dari 7. Contoh 8,78 di sini ya. Dari 25 cc larutan CH3COH. Oke, dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 m. Nah, inilah dia kurva titrasinya. Untuk yang asam lemah basa kuat. Asam lemah berarti dimulai dari bagaimana dia? Dari mana dia ini? Dari 2, volume NaOH-nya. 2 terus. Maka titik ekivalennya adalah sekitar 8,78. Kurva titrasinya seperti ini. Oke, udah kenal ya. Asam lemah dengan basa kuat. Berarti dia puncaknya nanti di basa kuat. Oke. Pas. Iya. Yang ketiga. Ya, kita lihat perhitungannya. Kita lihat ya, Nak ya.
kita lihat perhitungan titrasi asam basa. Ya, titrasi asam basa dapat digunakan untuk menentukan besaran-besaran yang belum diketahui dari larutan yang dititrasi, misalnya konsentrasi dan pH. Maka ada langkah-langkah perhitungan titrasi asam basa. Yang pertama, tuliskan persamaan kimia yang setimbang untuk reaksi tersebut. Ambil semua informasi yang relevan dari masalah yang ditanyakan. Periksa bahwa semua data konsentrasi, misalnya satuan konsentrasi umumnya M atau mol per liter, negatif, tetapi volume seringkali diberikan dalam mililiter, sehingga harus dirubah menjadi liter. Yang keempat, hitunglah jumlah mol per reaksi atau N dengan menggunakan rumus N sama dengan molaritas kali volume. Ya, itulah langkah-langkahnya. Jadi, kalau lihat di bukumu mengenai titrasi asam basa. Di halaman 190. Enak ya? Halaman 190. Buku paket kita ini dari Grafindo. Baik, ada contoh soal juga di situ. Baik. Dari persamaan reaksi kimia yang setimbang tadi, cari perbandingan mol per reaksi yang diketahui banding dengan reaksi yang tidak diketahui. Kemudian kita gunakan perbandingan mol tersebut untuk menghitung mol per reaksi yang tidak diketahui. Maka dari volume per reaksi yang tidak diketahui tadi dan mol yang dihitung sebelumnya atau N, hitunglah konsentrasi di mana M sama dengan mol bagi volume. Maka, kita lihat contoh soal ya, nak. Dari contoh soal titrasi. Kita lihat, nak ya. Nanti jangan lupa dicatat ya. 30 ml larutan NaOH 0,1 M menetralkan 25 ml asam klorida. Tentukan konsentrasi asam tersebut. Nah, kita jawab. Persamaan kimianya kita buat dulu. NaOH ditambah HCl menjadi NaCl tambah H2O. Maka, volume NaOH tadi 30 ml, maka sama dengan 30 kali 10 pangkat min 3. Ya, sama itu dengan 30 ya. Lalu 25 liter, 25 kali 10 pangkat min 3 ml, sama itu. Artinya, molaritas NaOH berapa? NaOH 0,1 M. Molaritas HCl nggak tahu. Maka menghitung mol NaOH sama dengan N NaOH sama dengan M kali V. Sama dengan 0,1 kali 30 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan 30 kali 10 pangkat min 3 mol. Maka perbandingan mol NaOH banding HCl sama dengan 1:1. Sehingga mol NaOH sama dengan mol HCl. Berapa dia? Karena 1:1. 3 kali 10 pangkat min 3 mol. Maka menghitung konsentrasi HCl-nya bagaimana? M sama dengan mol HCl banding volume HCl. Untuk HCl aja sebelah kiri. Sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3. Banding 25 bagi 25 kali 10 pangkat min 3. Volume dari HCl tadi. Maka menjadi berapa? Mol NaOH-nya sama dengan NaOH tadi. Enggak, ini ya, sebentar. Untuk HCl ini sekarang. 3 kali 10 pangkat min 3 untuk HCl. Ya, kali 25 kali 10 pangkat min 3. Karena perbandingan molnya sama. Ini 1:1. Maka 3 bagi 10 pangkat min 3 masuk kepada
mol HCl. Banding volume HCl 25 kali 10 pangkat min 3 liter. Sama dengan 0,12 M. Atau boleh dikatakan P1M1 sama dengan P2M2. Di mana P1M1 itu adalah P NaOH kali M NaOH sama dengan volume HCl kali MHCl, molaritas HCl. Maka molaritas HCl atau M2-nya sama dengan P1M1 per P2 atau P NaOH kali M NaOH banding bagi dengan PHCl. Sama dengan 30 kali 0,1 per 25 ml sama dengan 0,12 M. Nah, jadi anak-anak kami konsentrasi HCl-nya berapa? Konsentrasi HCl-nya berapa? Sama dengan 0,12 M. Paham ya anak ya? Nih. Jadi nggak usah takut. Ada contoh soal juga di buku. Contoh soal 91 itu halaman 191. Baik, sampai disitulah dulu ya nak ya mengenai titrasi. Ibu berharap reaksi-reaksi kimia yang sudah kita terangkan tadi kalian catat nak. Paham ya nak ya? Nah, itu adalah reaksi-reaksi yang terjadi pada reaksi asam basa. Ada dua tadi. Adalah netralisasi dengan titrasi. Netralisasi sudah, titrasi sudah. Jadi ibu harap nanti bisa kau kerjakan di bukumu di halaman 191. Buku paketnya ya. Nanti ibu kasih nanti soalnya. Baik, sampai di situ. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya. Jangan lupa kerjakan PR-nya. Salam dari ibu. Semua kita sehat dan kuat. Selamat belajar.